Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salma Atati Putri, nomor absen 14 dari kelas 12 MIPA B, ingin mempresentasikan tentang praktikum saya yang berjudul pembuktian nilai konstan Tawian pada konsep black body spectrum atau yang kita kenal sebagai radiasi benda hitam. Peta konsep. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada langkah kerja, yang ketiga analisis pengamatan, yang keempat data pengamatan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai konstan Tawian secara teori. Dasar teorinya adalah hukum Wien, merupakan hukum fisika yang digunakan untuk menjelaskan spektrum radiasi termal atau yang sering kita sebut fungsi hitam. Hukum ini pertama kali diturunkan oleh Wilhelm Wien pada tahun 1896. Persamaan ini dapat mendeskripsikan panjang gelombang pendek atau frekuensi tinggi spektrum emisi termal dari objek dengan akurat, tetapi gagal untuk menyesuaikan dengan data eksperimental untuk emisi panjang gelombang panjang atau frekuensi rendah secara akurat. Alat dan bahan. Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen berbasis software. Software yang digunakan yaitu PET simulation. Langkah kerjanya, yang pertama, setelah membuka PET interactive simulation pada web, ketik pada kolom pencarian yaitu black body spectrum seperti pada gambar. Lalu klik tombol play untuk memulai praktikum. Lalu akan muncul tampilan awal seperti ini. Kemudian atur suhu yang diinginkan dengan memilih data sebanyak 5 kali. Di sini saya memilih suhu 300 Kelvin, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, 6000 Kelvin, dan 7000 Kelvin. Setelah memilih suhu, maka akan diperoleh panjang gelombang yang diperoleh pada saat suhu tertentu. Analisis pengamatan. Setelah suhu yang telah ditentukan diuji pada PET simulation, maka akan dihasilkan seperti pada tampilan berikut ini. Untuk suhu 3000 Kelvin, panjang gelombang yang dihasilkan itu sebesar 0,966 mikrokolometer atau sebesar 966 nanometer. Pada suhu 4000 Kelvin, panjang gelombang yang dihasilkan sebesar 724 nanometer. Pada suhu 5000 Kelvin, panjang gelombang yang dihasilkan sebesar 580 nanometer. Pada suhu 6000 Kelvin, panjang gelombang yang dihasilkan sebesar 483 nanometer. Dan yang terakhir, pada suhu 7000 Kelvin, panjang gelombang yang dihasilkan sebesar 414 nanometer. Berikutnya adalah data pengamatan. Setelah dianalisis menggunakan PET simulation, maka akan diperoleh hubungan antara suhu dan panjang gelombang seperti tabel berikut ini. Tabel berikut ini menjelaskan data nilai suhu dan panjang gelombang. Panjang gelombangnya berupa panjang gelombang di sini berupa meter. Dari tabel 1 dapat diubah ke dalam persamaan regresi linear, sehingga diperoleh hubungan antara 1 per suhu atau 1 per T dan panjang gelombang atau lambda berikut ini. Tabel di sini menjelaskan data nilai 1 per suhu atau 1 per T dalam satuan Kelvin dan panjang gelombang atau lambda dalam satuan meter. Untuk panjang gelombang 0,000966 meter, 1 per T atau 1 per K yang dihasilkan itu sebesar 0,000333. Untuk panjang gelombang sebesar 0,000724 meter, 1 per T atau 1 per K yang dihasilkan adalah 0,00025. Untuk panjang gelombang sebesar 0,00080 meter, 1 per T atau 1 per K yang dihasilkan 0,0002. Untuk panjang gelombang sebesar 0,000483 meter, 1 per T atau 1 per K yang dihasilkan adalah 0,000167.
Dan yang terakhir, untuk panjang gelombang sebesar 0,000414 meter, satu peta atas satu perka yang dihasilkan sebesar 0,000143. Dari data hasil pengukuran regresi linier seperti pada tabel 2, dapat dibuat grafik hubungan antara 1 per suhu dan panjang gelombang. Dapat dilihat hubungan antara panjang gelombang dengan suhu, yaitu berbanding terbalik. Semakin besar suhunya, maka panjang gelombang semakin kecil. Dapat dilihat di grafik ini. Data suhu dan panjang gelombang tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh nilai konstanta Wien dengan rumus persamaan lambda sama dengan C kali 1 per T. Dengan lambda yaitu panjang gelombang cahaya maksimum, C merupakan nilai konstanta pergeseran Wien, dan T merupakan suhu. Maka diperoleh persamaan regresi linier Y sama dengan A kali X dengan memisahkan 1 per T sama dengan X dan lambda sama dengan Y. Adanya pengaruh suhu akan menimbulkan perubahan panjang gelombang maksimum pada radiasi benda hitam, sehingga suhu sebagai variabel bebas dan panjang gelombang sebagai variabel terikat. Maka diperoleh persamaan gradien A sama dengan C. Dalam setiap pengukuran terdapat kesalahan atau ketidakpastian. Untuk menentukan nilai konstanta Wien, dianalisis beberapa kesalahan atau ketidakpastian supaya mendapatkan hasil yang mendekati kebenaran. Nilai ralat dapat diperoleh dari grafik, maka akan diperoleh persamaan seperti berikut. Hasil dari persamaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan pasangan titik-titik XI, YI yang akan memberikan garis lurus pendekatan terbaik. Ketidakpastian didapat dengan persamaan sebagai berikut. Karena C sama dengan A, maka ralat konstanta Wien SC sama dengan SA. Ketidakpastian relatif menentukan ketelitian pengukuran. Ketidakpastian relatif didapat dari persamaan berikut. C relatif sama dengan C eksperimen kurang C teori per C teori dikali 100%. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, nilai A sebesar 0,014 dengan besarnya nilai konstanta Wien dari data tersebut 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin dengan ralat relatif sebesar 5% atau 0,05. Dengan demikian, pengambilan data dengan PET simulation nilai yang diperoleh sesuai dengan nilai konstanta Wien secara teori. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.